Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Didampingi oleh saya, Ibu Ani Asmawati, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Jawilan. Sebelum dilanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini yaitu tentang sujud sahwi. Sujud merupakan bentuk kepasrahan seorang hamba di depan Sang Pencipta. Kita hanya diperbolehkan sujud kepada Allah saja, sedangkan kepada sesama manusia kita hanya diperintahkan untuk saling menghormati saja. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami tata cara sujud sahwi dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan sujud sahwi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan membiasakan diri mengakui kesalahan dan kehilafan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berikutnya, apakah yang dimaksud dengan sujud sahwi? Bagaimana dalil sujud sahwi? Apa saja penyebab dilakukannya sujud sahwi? Bagaimana tata cara sujud sahwi? Ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian kebingungan, di sini akan dilanjutkan dengan slide yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Jadi kalau kalian ada yang lupa atau ragu di dalam sholat, gantilah dengan sujud sahwi. Untuk berikutnya, dasar hukum sujud sahwi. Ini ada dalil nakli yang mendasari tentang diperintahkannya kita untuk melakukan sujud sahwi. Di sini akan disajikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan au arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, dalam hadis ini disebutkan apabila kalian ragu di dalam sholat, baik tentang jumlah rakaat ataupun yang lain, misalnya 3 atau 4 rakaat nah maka gantilah keraguan tersebut dengan sujud sahwi. Pilihlah keraguan tersebut dengan salah satu jumlah rakaat yang kalian yakini, kemudian diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Berikutnya, sebab-sebab sujud sahwi. Penyebab dari sujud sahwi ada beberapa poin.
Yang pertama, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang kedua, lupa membaca doa kunut bagi yang suka membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal ya, atau tertinggal melakukan tasyahud awal. Maka apabila hal ini terjadi kepada kalian di dalam sholat, tidak perlu mengulang sholatnya, tapi gantilah dengan atau tambahlah dengan sujud sahwi sebelum salam. Untuk berikutnya, ayo perhatikan video berikut. Silahkan klik segitiga putih tersebut. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, tampungkanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan padaku, dan maafkan aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah contoh praktek sujud sahwi ya. Kalian baca Arabnya saja, sedangkan barusan ada terjemahnya, itu hanya sebagai pemahaman kalian supaya kalian paham atau ngerti arti dari bacaan-bacaan di dalam sujud sahwi. Untuk berikutnya, cara melakukan sujud sahwi ya. Ini kalau diperinci dari praktek yang barusan ya. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana malayanamu walayasu ya. Alangkah lebih baiknya dibaca 3 kali. Subhana malayanamu walayasu. Subhana malayanamu walayasu. Setelah itu, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir lagi dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama, yaitu Subhana malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Setelah itu, bangkit dari sujud, kemudian dilanjut dengan salam ya, seperti sholat biasa. Anak-anakku sekalian, untuk berikutnya, hikmah sujud sahwi. Ada beberapa poin. Yang pertama,
akan terhindar dari sifat sombong. Jadi apabila kita melakukan sujud sahwi, kita terhindar dari sifat sombong. Kita tidak pantas untuk bersombong. Kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Kita hanyalah makhluk kecil yang banyak kesalahan, banyak dosa, banyak lupa. Ya. Hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha agung. Ya. Kita bukanlah siapa-siapa. Yang kedua, hikmah dari sujud sahwi yaitu mudah memaafkan orang lain. Karena kita banyak salah, kita banyak lupa, kita hanya manusia biasa ya, yang banyak sekali dosa-dosanya. Jadi, andai kalian mendapati orang lain dianggap bersalah, maka maafkanlah mereka. Bahkan tanpa diminta pun kita diharuskan memaafkan mereka. Allah saja maha pemaaf, masa kita enggak ya. Jadi kita harus mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, hikmah sujud sahwi adalah tanggung jawab. Karena kita bersalah, maka sebagai wujud tanggung jawab kita melakukan sujud sahwi. Nah, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bersalah, kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut sebaik mungkin. Yang kelima, hikmah sujud sahwi yaitu tertib ya. Kita berusaha tertib terhadap aturan-aturan yang ada, baik itu aturan dari Allah ataupun aturan-aturan yang lain ya, yang diadakan aturan tersebut pada dasarnya untuk kebaikan kehidupan kita. Yang berikutnya, kita belajar disiplin ya. Disiplin terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, untuk berikutnya lembar kerja peserta didik. Di sini ada 5 soal, ya silahkan kalian isi di dalam kertas lembar dari jawaban-jawaban ini. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.